Bang, review perlengkapan laundry plus cara perawatannya. Oke, kita mulai dari depan ya. Ketika kita menerima, kita butuh yang namanya timbangan. Nah, untuk timbangan ini harganya ya tergantung teman-teman menggunakan timbangan digital atau timbangan seperti ini ya. Terserah ya, untuk harganya mungkin sekitar 200 sampai 400 tergantung merek dan bentuk timbangannya sendiri. Nah, di sini teman-teman boleh menggunakan meja apa aja, mau bikin sendiri, mau beli, boleh di meja kasirnya ya. Kalau saya seperti ini. Next, kita masuk ke dalam. Nah, sampai ke dalam ya, kita butuh yang namanya boiler atau setrika uap. Nah, kalau teman-teman pakainya setrika listrik, nggak apa-apa, silahkan pakai setrika listrik ya. Karena saya juga dulu awalnya pakai setrika listrik ya, sebelum saya rame ya. Nah, boiler ini tergantung dari kapasitas. Ada yang 10 liter, 10 liter dan 15 liter. Nah, ini yang 15 liter. Yang 10 liter ini kisaran 2,8 sampai 3 juta tergantung daripada wilayah ya. Nah, untuk yang 15 liter kisaran 3,2 sampai 3,5 tergantung wilayah juga. Nah, ini di saya ada 2 boiler 10 liter, 1 boiler 15 liter. Nah, 15 liter ini bisa untuk 2 kepala ya, tapi teman-teman harus gimana ya, harus pandai-pandai sering kontrol, sering servis atau maintain ya. Nah, ada juga kapasitas 20 sampai 25 liter tergantung. Nah, cara perawatannya untuk boiler ini, pastikan kalau dulu saya waktu pertama beli, si penjual itu menyarankan setiap kita habis pakai itu air dibersihkan, dibuang dari sini ya, dibuang dari sini. Tapi setelah 6 tahun saya jadi Kang Laundry, di usia 4 tahun lah ya, di 4 tahun saya sudah menemukan beberapa kasus-kasus. Nah, rata-rata yang sering rusak di boiler itu adalah yang bocor bagian tabung dalam, atas, dan tutup atas. Nah, artinya apa? Artinya, kalau menurut saya ini, menurut saya, yang cepat rusak, yang cepat korosi itu yang tidak kena air. Ya toh? Nah, makanya saya kalau perawatan sekarang nggak pernah saya buang. Jadi kalau habis pakai kayak gini, saya isi full sampai melimpah supaya bagian atas ini terkena air supaya tidak mudah korosi. Dan saya juga sudah mencoba, saya ambil satu buah besi panjangnya segini, saya rendam separuh dan separuh lagi tidak. Nah, dalam waktu 1 minggu yang tidak terendam air itu sudah korosi, yang terendam masih belum korosi. Makanya saya sekarang perawatannya seperti itu ya. Nah, untuk kompor teman-teman, kalau apinya udah memerah, teman-teman harus bersihkan. Cara bersihnya cukup dibersihkan atau setel bagian di sini yang untuk on off-nya, disetelkan angin antara tekanan gas dengan tekanan anginnya ya. Next itu di boiler. Next kita masuk ke dryer. Nah, buat teman-teman yang udah punya budget, teman-teman saran saya beli yang namanya dryer. Nah, ini keduanya dryer ya. Ini dryer. Nah, dryer ini teman-teman tergantung teman-teman. Kalau teman-teman memang ada budget, belilah yang harga 15 juta ke atas yang halal. Nah, kalau saya karena laundrynya masih laundry seperti teman-teman lihat, saya masih menggunakan dryer yang harga 6 sampai 7 juta tergantung daerah. Ini satu merek Diamante, ini yang Diamante, ini yang Togia, harganya hampir sama aja. Nah, cara perawatannya sebenarnya teman-teman yang penting teman-teman rajin bersihkan aja ya. Selama ini yang paling lama Diamante, selama saya 5 tahun setengah lah ya, karena 2,5 tahun saya itu belum punya dryer, masih dijemur. Ini baru 2 kali belting, 3 kali ganti bearing ya. Perawatannya nggak ada. Kalau usia 1 tahun itu nggak ada perawatan menurut saya ya, pengalaman saya sampai 2 tahun. Nah, udah usia 2 tahun baru nanti setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali harus rajin bersihkan ya. Kalau umur 1 sampai 2 tahun itu paling kita hanya ngebersihkan biasa-biasa aja. Blower pun jarang terjadi kotor ya. Next, lanjut ke rak atau meja. Nah, untuk meja ini sendiri teman-teman ya, ini terserah. Saya bahkan ini meja pertama saya bekas meja kasir ya. Ini terbuat dari kayu. Kalau teman-teman ada budget, silahkan teman-teman beli yang dari besi ya, yang ada lubang-lubangannya ini. Nah, ini tuh teman-teman tidak terlalu basah mejanya walaupun kayu. Kenapa? Karena saya menggunakan yang namanya perlak ompol. Sorry ya, laundrynya agak berantakan karena saya itu orangnya seperti itu ya. Saya kalau bikin konten nggak pernah diedit-edit sama kayak orang-orang. Apa yang terjadi ya seperti itulah, nggak pernah diedit. Nah, mejanya teman-teman, ini ya kalau saya bikin, ini 1, 2, 3, ini saya bikin sendiri ya. 1, 2, 3 itu budgetnya sekitar 250.000, tapi saya bikin sendiri ya. Beli meja, beli kayu, beli triplek, lalu saya paku, lalu saya rancang sendiri. Nah, next kita butuh yang namanya rak display. Nah, untuk rak display ini lagi-lagi kalau teman-teman punya budget silakan teman-teman beli. Kalau nggak punya budget teman-teman bikin sendiri. Lagi-lagi saya bikin sendiri ya. Bikin sendiri. Udah berapa menit? Baru 4 menit. Nah, udah bikin sendiri aja ya. Jadi kalau teman-teman ya untuk usaha laundry mungkin
butuh yang namanya paket laundry itu sekitar 10 atau 11 juta itu udah dapat dryer, setrika uap satu set full, mesin cuci ya, itu 10 juta. Nah, nanti perlengkapan lainnya kayak hanger dan lain sebagainya tambahan ya. Nah, selanjutnya apa ya? Nah, untuk aplikasi teman-teman boleh menggunakan nota manual, nota kontan, atau menggunakan aplikasi. Kalau saya sendiri menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi Adobe ya. Ini untuk laundry kiloan ya, laundry kiloan. Kalau laundry satuan tentunya nanti kita ada lagi yang namanya vacuum extractor, perontok debu, mesin pencucinya itu dan lain sebagainya masih. Nah, yang terakhir itu adalah mesin cuci. Cuman ini videonya saya potong sedikit karena mesin cucinya di dapur, saya matikan dikit. Nggak enak nampak dapur saya berantakan ya. Yuk. Untuk mesin cuci, saya menggunakan mesin cuci 2 tabung. Kenapa saya menggunakan mesin cuci 2 tabung? Karena saya di desa ya. Kecuali kalau di kota, karena tingkat kotoran customer laundry di desa dengan di kota itu berbeda. Kalau di kota rata-rata mereka pekerja pegawai negeri, penjaga toko, PNS dan lain sebagainya ya. Jadi nodanya hanya noda-noda keringat saja. Paling satu-satu orang di bengkel ya. Nah, kalau di desa teman-teman mayoritas penduduknya itu adalah berkebun dan bertani. Nah, kalau yang namanya berkebun dan bertani udah jelas hubungannya dengan tanah, pasir, lumpur dan lain sebagainya. Nah, kalau saya menggunakan mesin otomatis dijamin saya ya 1 tahun bisa jadi berapa duit saya mengeluarkan biaya untuk maintain mesin. Makanya saya menggunakan 2 tabung ya, karena itu tadi ya berdasarkan customer ya, tingkat noda customer, karena udah pasti pasir, lumpur dan lain sebagainya. Apalagi teman-teman tahu ya, namanya di desa itu ke kebun, ke sawah, ke kebun karet, kebun sawit dan lain sebagainya. Nah, mesin saya menggunakan 2 mesin ya. Kapasitas 16 kilo sama dengan 12 kilo sama-sama LG 2 tabung. Nah, untuk perawatannya ini termasuk bandel kalau LG ini ya. Ini mesinnya, mesin yang pertama sekali. Ini bahkan saya dari sebelum buka laundry, waktu kami masih belum buka laundry udah punya mesin cuci ini ya. Nah, yang sering terjadi rusak di sini adalah paling pada bagian pemutar itu saya lupa itu. Intinya ya. Gearbox ya, pada bagian gearbox sama dengan kapasitor. Nah, ini saya pernah mengganti 1 kali yang ini ya, 1 kali gearbox ya, yang itu sama kapasitor. Yang ini masih belum. Oh, pernah belting 1 kali ya, belting 1 kali udah saya ganti ya. Nah, jadi perawatannya agak mudah. Untuk harganya sekitaran 2,5 sampai dengan 5 juta tergantung dari kapasitas untuk mesinnya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi sekali lagi, saya itu kalau bikin konten nggak pernah ngedit apa adanya ya, seperti itu dari awal sampai akhir. Jadi nggak pernah ngedit, nggak yang jelek-jelek saya hapus, yang bagus-bagus saya pasang, tidak ya. Jadi buat teman-teman yang pengen informasi-informasi tentang laundry boleh komen ya, dan jangan lupa di subscribe ya, serta share jika video ini dianggap bermanfaat. Jangan lupa, ketemu di video selanjutnya. Thank you.